Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Kita akan bahas saham 9 naga yang masih under value. Kalau kalian ikuti analisa saya hari-hari sebelumnya tentang INPC atau Bank Arta Graha dan juga JIHD, Jakarta International Hotel Development, yang dimiliki oleh 9 naga yaitu Tommy Winata dan Akuan. Saham itu melesat tinggi sekali ya. Salah satu alasannya adalah karena kedekatan dengan Pak Prabowo. Ini memang nggak bisa dibuktikan, tapi kenyataannya seperti itu ya. Jadi begitu Tommy Winata itu ikut rombongan di Pak Prabowo ke Cina, itu langsung sahamnya melesat tinggi dan sepertinya saham-saham 9 naga lainnya itu siap-siap untuk naik gitu ya. Dan salah satunya adalah saham Maya, Bank Mayapada ini. Saham ini sangat menarik sekali menurut saya karena kalau kita lihat di sini, ini adalah chart struktur modalnya. Yang garis merah ini adalah merah-merah ini adalah total asetnya. Total asetnya melambung dari Januari 2020 ya saham ini sampai hari ini November 2024. Ini adalah yang kuning-kuning ini adalah laporan keuangan per kuartal terbit. Jadi seperti ini misalkan Q3 2021 total asetnya 114 triliun, liabilitasnya yang kuning ini ya, liabilitas 100 triliun. Jadi emang ekuitasnya cukup tipis ya. Tapi lihat pertumbuhan liabilitasnya tinggi. Ini adalah bank. Jadi ketika liabilitasnya naik itu bagus karena ini artinya dana masyarakat yang diserap itu banyak untuk membuat leverage yang tinggi karena memang bisnis bank itu adalah bisnis uang, bisnis pinjam dan meminjam seperti itu ya. Jadi dan ini adalah ekuitasnya. Ekuitasnya memang cenderung datar, naik tipis banget. Kalau kita lihat di Q3 2024 itu ada 17 triliun. Kalau kita flashback ke 2020 ya sekitar 11 triliun, 15, 16. Jadi kenaikannya relatif kecil sekali. Tapi kalau kita lihat dana masyarakat yang bisa dihimpun itu naiknya cukup tinggi sekali dan ini berbanding terbalik dengan harga sahamnya memang cenderung turun gitu ya. Leverage-nya tinggi, cenderung turun seperti nggak dapat momentum ya. Ini di 2021. 2022, 2023, sekarang 2024. Sudah cukup lama saham ini menderita dan hari Senin kemarin naik 35% di harga 270. Artinya saham ini memang cukup bagus sekali. Kita tengok berita-beritanya sekarang. Berita yang menarik adalah Oktober tanggal 7 pelunasan pokok dan bunga obligasi subordinasi. Kita lihat di 224 dia mulai naik ke 270. Itu tanggal 17 ya. Dan beritanya ini Q2 2024. Nggak banyak hal yang menarik memang. Karena memang sahamnya pun juga baru saja hari Senin kemarin naik cukup tinggi sekali. Apakah saham ini akan kembali naik? Kita lihat grafik income-nya ya. Ini adalah pendapatan utama. Kita lihat pendapatan utamanya juga naik lebih tinggi dibanding biaya pokok produksinya. Biaya pokok produksi bank itu beda dengan perusahaan manufaktur ya. Tapi intinya sama, sebutannya sama. Marginnya membagus gitu ya. Jadi kita lihat finansialnya dalam bentuk grafik. Tadi dalam bentuk grafik terintegrasi, sekarang kita lihat grafiknya secara 5 tahun itu seperti ini. Total asetnya melambung cukup tinggi, sekarang ada di harga 148 triliun. Jadi ini termasuk bank yang cukup besar. Ekuitasnya kecil saja emang 17, sekitar 15%-an kurang gitu ya.
dibanding total asetnya. Kemudian revenue-nya 3 triliun, emang tipis sekali karena memang ini bank lagi ekspansi gitu, jadi nggak masalah. Revenue di sini beda ya, revenue bank itu sama revenue manufaktur beda. Jadi ini adalah pendapatan bunga saja, padahal pendapatannya itu macam-macam gitu ya. Jadi ini nggak masalah, tapi intinya net income-nya juga tipis saja, 64 miliar, dan earning to price-nya 3,69, cukup bagus dibanding earning to price-nya year on year 0,1. Jadi ini alasan bahwa kenapa saham ini meledak hari Senin kemarin, dan menurut saya masih akan meledak lagi. Memang kalau dilihat dari jangka menengahnya sudah terlampaui ya, targetnya 218, sekarang harganya 270, tapi ini adalah momentum yang selama 5 tahun, jadi wajar sekali kalau break di resistennya seperti itu. Jadi ini adalah analisa saham Maya bersama dengan saya, Saham Gue. Thank you, see you next time. Jangan lupa untuk follow dan share video ini jika kalian mendapatkan hal yang baik dari video ini. Saya juga ada di TikTok dan di Instagram. Thank you, see you next time.